Arya Damar atau yang dikenal dengan nama Aryo Abdillah Petik Terbalik merupakan putra dari Prabu Brawijaya dengan putri Denawa, raksasa, bernama Endang Sasmitapura. Ketika lahir beliau diberi nama Jaka Dilah menikah dengan putri dari China dikaruniai putra, Raden Hasan, anak angkat yang kelak lebih dikenal dengan nama Raden Patah. Raden Husein menikah dengan Nyai Sahilan dikaruniai putra, Raden Sahun, Pangeran Pandanarang. Beliau adalah anak kandung dari Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi. Aryo Abdillah atau juga dikenal sebagai Arya Damar dimakamkan di Kebun Sahang KM 4 depan makam pahlawan Palembang. Guru-guru Aryo Abdillah Syekh Ibrahim Asmorokondi Sunan Ampel Rio Minak Sekampung atau Syarif Husain Hidayatullah. Anak-anak Aryo Abdillah Raden Hasan Raden Husein Raden Sahun, Pangeran Pandanarang, murid Aryo Abdillah Syekh Siti Jenar Babat Tanah Jawi mencatat bahwa Ki Dilah adalah putra Prabu Brawijaya dengan putri Denawa bernama Endang Sasmitapura, yang sewaktu hamil putri itu diusir dari keraton yang membuat Ki Dilah lahir di hutan Wanasalam di selatan ibu kota Majapahit. Ki Dilah diasuh oleh uwaknya, Ki Kumbarawa, yang mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian. Sebutan Denawa dalam babat Tanah Jawi adalah istilah yang digunakan orang Jawa untuk menyebut penganut ajaran Shiwa Buddha aliran Bhairawa Tantra yang dalam upacara mistis Pancamakara menggunakan korban manusia. Setelah dewasa Jaka Dilah mengabdi ke Majapahit. Saat sang Raja Majapahit hendak berburu ke tengah hutan, Jaka Dilah langsung menawarkan diri kepada sang raja agar tidak perlu jauh-jauh ke hutan. Dia menyatakan kesanggupannya untuk menggiring macam-macam hewan buruan di tengah hutan ke alun-alun. Prabu Brawijaya pun menurut, tetapi jika sang abdi pengawal itu tak bisa melaksanakan permintaannya akan dihukum mati. Jaka Dilah kemudian berangkat ke hutan. Di hutan dia menemui ibunya memberitahu tentang kesanggupan kepada raja di Majapahit. Sang ibu yang membantunya pun bersedia untuk mengumpulkan bermacam-macam binatang perburuan di hutan. Setelah semua binatang buruan dikumpulkan, lalu digiring oleh Jaka Dilah sampai ke alun-alun Majapahit. Hati raja pun menjadi senang melihat janji Dilah terlaksana. Jaka Dilah diterima dengan segala karyanya. Selanjutnya usai berburu, sang raja mengangkat Jaka Dilah sebagai raja di negeri Palembang. Dia diberi gelar Arya Damar dan disertai abdi 10.000 orang. Arya Damar lalu berangkat dari Majapahit menuju Palembang. Sementara itu Prabu Brawijaya mengalami dilema karena permaisuri beliau cemburu dengan selir putri dari China yang tengah mengandung dan meminta menceraikannya. Akhirnya putri dari Cina diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikan istri. Dengan syarat tidak boleh menyentuhnya sebelum melahirkan. Arya Damar membawa putri dari Cina ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya yang diberi nama Raden Hasan atau Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar, lahir Raden Kusen. Dengan demikian terciptalah suatu silsilah yang berlilit selang antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Akhirnya suatu ketika datang rombongan dari Champa Kamboja, yang merupakan utusan dari Cina. Mengingat Palembang merasa berhutang budi kepada Cina, karena bala tentara Cina pernah menangkap dan menumpas bajak laut yang berkeliaran di perairan Bangka. Mengganggu para pedagang yang hendak pergi ke Palembang. Ketika obrolan tentang utusan sudah selesai, Syekh Ibrahim Asmorokondi pun melakukan pendekatan kepada Adipati Palembang. Tak ketinggalan Ali Rahmatullah sering mengajak berdialog dengan Aryo Damar. Hingga pembicaraan tersebut mengarah pada keyakinan Hindu dan Islam. Dengan mendasari diri pada ilmu tasawuf, ilmu spiritual Islam yang memang banyak memiliki titik kesesuaian antara dua keyakinan tersebut. Hingga timbullah niat Arya Damar untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan oleh Syekh Ibrahim diberi nama Aryo Abdillah yang memiliki makna kesatria abdi Allah. Kemudian diperkenalkan dengan kedua putranya yang diberi nama Jinbun dan Kisan dan kemudian meminta pertimbangan kepada Syekh Ibrahim agar mereka berdua diberi nama Muslim juga yang akhirnya diberi nama Raden Hasan dan Raden Husein. Cerita lain yang bersumber dari historiografi lokal menyebutkan bahwa Aryo Abdillah ini dikaitkan dengan sebuah armada Jawa yang berpindah ke Sekampung, Danau Pedamaran di Palembang. Armada tersebut dipimpin oleh tokoh yang bernama Kholik Hamdullah.
Kemudian, pemimpin armada tersebut, Kholik Hamirullah tersebut dijadikan menantu oleh Rio Minak Sekampung. Rio Minak Sekampung ini merupakan tokoh masyarakat di daerah tersebut yang sebenarnya adalah keturunan Arab dengan nama Syarif Husain Hidayatullah. Setelah menikah dengan putri Rio Minak Sekampung tersebut, Kholik Hamirullah tersebut diberikan nama baru oleh sang mertua dengan nama Rio Damar. Setelah menikah, Aryo Abdillah atau Arya Damar tersebut menyebarkan ajaran Islam di daerah sekitaran Danau, Palembang tersebut. Warga sekitar danau tersebut beragama Buddha secara cukup taat. Sebelumnya mereka menyingkir ke wilayah tersebut karena menghindari dakwah yang dilakukan oleh mertua Aryo Abdillah itu sendiri. Warga sekitar danau tersebut memeluk ajaran Buddha sudah sejak kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang sangat kuat pada masanya. Bahkan hampir seluruh penduduk Sriwijaya dapat dibudakan secara penuh. Namun, di tangan Aryo Abdillah, warga sekitaran danau yang kuat agama Buddhanya tersebut dapat pindah dan masuk ke dalam agama Islam. Kesuksesan dari Aryo Abdillah ini dinilai karena Aryo Abdillah sendiri sejak kecil merupakan penganut Hindu-Buddha yang cukup kuat. Justru dari pemahaman Aryo Abdillah atas seluk-beluk ajaran Buddha tersebutlah yang memudahkan Aryo Abdillah dalam memengaruhi warga sekitaran danau yang memiliki pemahaman Buddha yang cukup kuat. Setelah kesuksesan Aryo Abdillah dalam menyebarkan Islam di Palembang tersebut berujung diangkatnya Aryo Abdillah sebagai pati oleh Ratu Sunuhung Ning Sakti. Setelah diangkatnya Aryo Abdillah menjadi pati oleh ratu tersebut, kemudian Islam dengan cukup mudah tersebar di kawasan Palembang bahkan hingga sampai ke Jambi dan Bengkulu. Kisah lanjutannya menjelaskan bahwa putra Aryo Abdillah dengan Nyai Sahilan, putri Rio Menak Usang Sekampung, bernama Raden Sahun yang memiliki gelar Pangeran Pandanarang menjadi Adipati Semarang. Kemudian, cucunya Aryo Abdillah menjadi tokoh penyebar Islam termasyhur di pedalaman Jawa. Ia terkenal dengan sebutan Sunan Tembayat. Demikianlah kisah Aryo Abdillah, Arya Damar, seorang penyebar Islam yang sebetulnya masih keturunan Majapahit namun kemudian berpindah ke Palembang. Kemudian ia dengan sukses menyebarkan Islam di sana. Hingga kemudian, cucunya, Sunan Tembayat, menjadi penyebar Islam terkenal di pedalaman Jawa. Aryo Abdillah atau Arya Damar seorang adipati Palembang keturunan dari Prabu Brawijaya kelima yang telah menyebarkan ajaran Islam di daerah sekitaran Palembang tersebut. Warga sekitar tersebut beragama Buddha secara cukup taat. Sebelumnya mereka menyingkir ke wilayah tersebut karena menghindari dakwah yang dilakukan oleh mertua Aryo Abdillah itu sendiri. Warga sekitar danau tersebut memeluk ajaran Buddha sudah sejak kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang sangat kuat pada masanya. Bahkan hampir seluruh penduduk Sriwijaya dapat dibudakan secara penuh. Namun, di tangan Aryo Abdillah, warga sekitaran danau yang kuat agama Buddhanya tersebut dapat pindah dan masuk ke dalam agama Islam. Kesuksesan dari Aryo Abdillah ini dinilai karena Aryo Abdillah sendiri sejak kecil merupakan penganut Hindu-Buddha yang cukup kuat. Justru dari pemahaman Aryo Abdillah atas seluk-beluk ajaran Buddha tersebutlah yang memudahkan Aryo Abdillah dalam memengaruhi warga sekitaran danau yang memiliki pemahaman Buddha yang cukup kuat. Setelah kesuksesan Aryo Abdillah dalam menyebarkan Islam di Palembang tersebut berujung diangkatnya Aryo Abdillah sebagai pati oleh Ratu Sunuhung Ning Sakti. Setelah diangkatnya Aryo Abdillah menjadi pati oleh ratu tersebut, kemudian Islam dengan cukup mudah tersebar di kawasan Palembang bahkan hingga sampai ke Jambi dan Bengkulu.